Oke, di sini saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi routing menggunakan Mikrotik EOS, Winbox, serta GNS. Pertama-tama kita akan menginstal aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai file aplikasinya, lalu kita install saja terlebih dahulu VirtualBox-nya. Nah, untuk di bagian instalasi di sini langsung saja kita next, yes. Lalu kita next. Nah, di sini proses instalasinya. Nah, seperti ini gambaran tampilan dari VirtualBox. Di sini ada beberapa tampilan seperti preference, import, export, neo, dan add. Sebelum kita membuat mikrotiknya, terlebih dahulu kita akan mendownload file mikrotik tersebut. Kita bisa masuk ke Google Chrome atau ke websitenya. Sini nama websitenya yaitu Mikrotik. Bisa kita ketikkan yaitu mikrotik.com. Nah, ini tampilan dari websitenya. Kita pilih software. Selanjutnya kita akan mendownload file mikrotiknya yang x86. Lalu kita akan download yang bagian CD image. Tapi harus kita lihat dulu bahwa kita pilih versi yang router OS V6 dan versinya itu yang 64910 yang stable. Nah, langsung saja mungkin bisa kita download. Nah, ini proses download filenya. Setelah kita download file mikrotiknya, langsung saja kita masukkan ke dalam VirtualBox. Kita klik new. Di sini kita buat saja namanya mikrotik. Selanjutnya di penyimpanan saya ubah menjadi penyimpanan tersendiri di folder VM. Selanjutnya untuk yang pengaturan atau setting lainnya kita orderkan saja. Itu juga terserah kita, bebas mau pilih yang mana. Lalu kita okekan saja. Setelah kita download file mikrotiknya, kita akan masukkan dia ke dalam mikrotik tadi. Kita klik storage, kita klik yang gambar disk, lalu kita masukkan filenya. Kita pilih choice. Nah, di sini ada file mikrotik yang sudah saya download tadi. Kita pilih saja lalu open. Kita okekan. Selanjutnya langsung saja kita startkan. Nah, seperti ini tampilan dari mikrotiknya. Nah, karena kita akan menginstal mikrotiknya, maka kita klik saja huruf A, lalu kita enterkan saja dengan mengklik atau mengetik huruf I. Nah, di sini banyak yang salah karena langsung mengetik enter. Karena ketika kita mengetik enter, maka itu akan kembali ke proses penginstalan awal. Jadi kita klik saja yang ada gambar di sini, kita klik kanan, lalu kita remove kan, baru for mount.
Nah, lalu bisa kita enterkan. Di bagian login ini kita ketikkan saja admin, lalu kita enterkan. Di password kita kosongkan saja, lalu kita no kan. Nah, di sini kita akan memasukkan password baru. Kita buat saja password yang mudah diingat, yaitu 123456. Nah, di sini kita masuk ke tampilan dari Mikrotik-nya. Kita akan melihat lisensi dari Mikrotik tersebut, bisa mengetik sistem lisensi PR. Nah, di sini sudah ada tampilan bahwasanya Mikrotik ini hanya dapat digunakan selama 23 jam saja. Jadi untuk kita menggunakan Mikrotik untuk jangka waktu yang lama, kita dapat memasukkan atau mendownload file Mikrotik yang lain. Sini kita off-kan saja. Di sini kita akan masuk ke website yang tadi, lalu kita pilih yang CHR atau Cloud Assistant Router. Nah, di sini kita akan mendownload file yang OVA template, yang dia versi stable. Nah, langsung saja kita download. Ini proses pendownloadannya. Setelah kita download, mungkin kita bisa masuk kembali ke VirtualBox. Lalu bisa kita imporkan file yang tadi, klik import, pilih file, lalu kita masukkan file yang barusan kita download tersebut. Sini ada file CHR, lalu kita openkan saja. Nah, di sini kita buat penyimpanannya sama seperti yang tadi. Saya buat di penyimpanan VM, dan yang di bawahnya ini yaitu kita ganti generate MAC address. Kenapa demikian? Karena ini akan mencegah dari konflik yang ada di jaringan tersebut. Lalu kita finishkan saja. Selanjutnya bisa kita langsung startkan saja. Seperti ini tampilannya. Di sini kita klikkan saja admin juga, lalu passwordnya kosongkan saja. Bisa kita enterkan. Baru sini kita pilih no atau end. Nah, di sini kita akan membuat password baru lagi. Kita buat saja passwordnya sama dengan yang pertama tadi, yaitu 12345678. Nah, di sini kita akan melihat lisensi dari Mikrotik tersebut dengan mengetik sistem lisensi PR. Nah, di sini bahwasanya sudah ada status bahwasanya Mikrotik tersebut sudah free. Maka Mikrotik ini bisa digunakan tanpa batas waktu. Lalu kita off-kan saja. Kita masuk ke bagian setting. Kita pilih di network. Untuk adapter 1 kita biarkan saja menjadi bridge adapter, dan dia biarkan saja menjadi yang Realtek. Kenapa? Karena ini akan menjadi wireless ketika kita aplikasikan ke Winbox, karena laptop kita sudah terhubung dengan internet.
Lalu kita masuk ke adapter 2. Adapter 2 kita ganti saja dengan host only, dan adapter 3 serta adapter 4 sama juga dengan host only. Lalu oke kan? Setelah mikrotik yang VM tadi sudah disetting, kita bisa startkan. Nah, jika sudah masuk ke virtual machine dari mikrotik tersebut, kita bisa masuk ke aplikasi Winbox. Kita refreshkan. Nah, di sini sudah terdapat alamat IP, yang mana alamat IP ini menandakan bahwasanya laptop kita sudah mendapatkan internet, sudah terkoneksi internet. Jadi dari alamat IP ini bisa kita masukkan ke aplikasi Winbox. Kita ganti saja, langsung saja kita konekkan. Di sini kita bisa melihat interface-nya. Di sini sudah terdapat 4 adapter, adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Lalu kita lihat IP address-nya. Di sini sudah tertera IP address dari internet yang didapatkan oleh laptop kita. Lalu kita lihat DHCP kliennya. Nah, di DHCP klien bagian adapter 1 juga statusnya sudah bound. Bisa kita tambahkan di sini misalnya adapter 2. Lalu kita apply, kita oke kan. Di sini juga statusnya sudah bound. Kita lihat di IP address. Nah, maka adapter 2 secara otomatis dia mendapatkan alamat IP. Kita bisa uji alamat IP ini apakah sudah terkoneksi dengan internet dengan benar. Kita masuk ke terminal. Kita ping ke secara umum saja, mungkin kita bisa ping ke Google. Bisa kita mengetiknya dengan ping google.com. Nah, di sini ping sudah berjalan. Kita akan menghubungkan kedua mikrotik tersebut, mikrotik yang pertama dengan mikrotik yang kedua, apakah dia akan keduanya terhubung. Lalu mikrotik keduanya kita jalankan atau kita runningkan. Setelah itu kita bisa alihkan ke aplikasi Winbox. Kita refreshkan. Nah, di sini sudah tersedia alamat IP dari mikrotik CHR serta mikrotik yang X86. Sini kita pilih terlebih dahulu yang CHR. Lalu kita konekkan. Untuk jendela yang kedua, kita bisa masuk ke alamat IP mikrotik yang X86. Kita konekkan. Sini kita dapat melihat IP address dari kedua mikrotik tersebut. Di sini ada mikrotik CHR serta mikrotik X86. Kita akan menguji alamat IP yang tersedia di Winbox keduanya, apakah semua sudah terhubung.
kita bisa masuk ke yang X86. Kita akan ping ke alamat IP address yang ada di MikroTik CHR. Kita bisa mengetiknya dengan ping 192.168 titik 16 titik 141. Nah, di sini ping ke alamat IP address yang ada di CHR sudah berjalan. Selanjutnya kita uji juga dari CHR ke X86. Bisa kita pingkan dengan mengetik ping 192.168.56 titik 112. Lalu kita enterkan saja. Nah, di sini juga ping dari CHR ke X86 sudah berjalan dengan sempurna. Ini menandakan bahwasanya kedua MikroTik sudah terhubung di dalam aplikasi Winbox. Oke, selanjutnya untuk memasukkan MikroTik ke dalam Gen S3, kita masuk ke website yang tadi. Lalu kita pilih yang Cloudhouse Router, kita pilih yang Raw Disk Image, lalu kita pilih yang Stable. Bisa langsung saja kita download. Untuk kalau setelah kita download, jangan lupa untuk ekstrak filenya. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi Gen S nya, kita bisa masuk ke website gens3.com. Di sini kita pilih yang untuk Windows. Lalu di sini kita bisa juga untuk mendownload VirtualBox nya. Setelah download selesai, maka semuanya kita ekstrak filenya. Selanjutnya kita install aplikasi Gen S nya. Di sini kita nextkan saja. Semua kita nextkan saja. Nah, di sini proses instalasinya. Lalu di sini kita pilih no saja, lalu finish. Nah, seperti inilah tampilan dari Gen S3 tersebut. Selanjutnya kita pilih yang bagian atas. Lalu ini kita biarkan saja default. Nah, di sini kita buat ke firmware terlebih dahulu. Di CPU kita buat menjadi 4 dan RAM sebesar 4096. Itu tergantung dari kapasitas yang ada di laptop kita. Sebelum operasi lebih lanjut di Gen S3, kita kembali lagi ke VirtualBox untuk mengimporkan Gen S3 yang sudah kita download tadi. Kita pilih filenya. Kita pilih yang Gen S3 ya. Yang Gen S3 VM. Setelah itu kita openkan saja, langsung finish. Nah, di sini sudah muncul Gen S3 VM-nya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Gen S-nya. Kita pilih yang VirtualBox. Maka di sini otomatis menjadi Gen S3 VM. Lalu kita nextkan, kita finish. Selanjutnya kita akan memasukkan MikroTik ke dalam Gen S3 ini dengan mengklik edit, lalu preference.
kita pilih Qemu VMs, lalu kita pilih New. Nah, selanjutnya kita pilih pilihan yang kedua, yaitu Run Gen S, lalu Next. Sini kita buat saja namanya misalnya Mikrotik, lalu Next kan saja. Di sini kita pilih New Image. Nah, di sini kita akan masukkan file yang sudah kita download tadi, yang dia ekstensinya img. Lalu kita finishkan saja. Selanjutnya di sini kita bisa edit. Misalnya di network kita edit adaptornya, kita ubah menjadi 10, dan di bagian ikonnya kita ubah menjadi yang klasik. Sini kita pilih yang ini, router firewall, lalu kita oke kan, lalu apply, selanjutnya oke. Nah, secara otomatis di sini Mikrotik sudah tersedia di dalam Gen S3 tersebut. Untuk meletakkannya kita bisa menderetnya. Di sini saya akan memasukkan dua buah Mikrotik. Selanjutnya saya juga akan memasukkan 2 buah switch, yang mana switch ini nanti di bagian server kita ubah menjadi Gen S3 VM, dan itu kita berlakukan di setiap device-device lainnya. Saya juga akan memasukkan 2 buah PC. Selanjutnya kita akan menghubungkan semuanya menggunakan kabel. Nah, di sini bisa langsung kita runningkan dengan mengklik tombol hijau. Kita yeskan. Nah, di sini dia sudah tampak hijau semuanya, yang menandakan bahwanya sudah terhubung. Kita juga bisa menambahkan catatan, misalnya merupakan alamat IP seperti contohnya 192.168.1.2, dan kita bisa buat catatan di PC2 misalnya 192.168.2.2. Lalu kita klik 2 pada Mikrotik 1, dan untuk ID loginnya kita masukkan saja admin. Untuk password kita kosongkan, lalu lisensinya kita nolkan saja. Sini kita membuat password baru 123456. Lalu kita akan melihat interface dari Mikrotik tersebut. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa header atau adapter, yaitu adapter 1 sampai adapter 10. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address, add interface sama dengan header 1, address sama dengan 192.168.3.1, slashnya kita buat /24. Selanjutnya kita buat IP juga pada header 2, yaitu IP address, add interface, header 2, address sama dengan 192.168.1.1, slashnya kita samakan menjadi /24. Selanjutnya kita masuk
memastikan IP pada PC 1 sama seperti yang mikrotik, kita klik 2 kali PC 1, masuk pada terminal, lalu kita ketik IP tanda tanya untuk kita mengetahui bagaimana format menambahkan IP. Sini kita masukkan IP pada PC 1, yaitu IP 192.168.1.2, lalu kita masukkan MAC-nya 255.255.255.0, lalu kita spasikan, masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita coba ping ke alamat IP mikrotik dengan mengetik ping 192.168.1.1. Nah, di sini ping sudah berhasil. Berarti PC 1 dengan mikrotik 1 sudah terhubung. Selanjutnya kita konfigurasi mikrotik 2. Selanjutnya kita tes ping dari PC 2 ke alamat IP mikrotik 2. Nah, di sini dia pingnya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan uji ping dari PC 2 ke alamat mikrotik 1. Nah, di sini pingnya gagal ya teman-teman. Berarti ping dari PC 2 ke mikrotik 1 tidak terhubung karena kita belum masukkan mikrotik 1 ke mikrotik 2 nya itu sebuah gateway. Jadi kita kembali ke mikrotik 1, kita ketikkan IP root at DST strip address sama dengan 192.168.2.0/24, lalu spasi gateway sama dengan 192.168.3.2, atau ini merupakan alamat IP dari mikrotik 2. Selanjutnya kita uji ping ke alamat IP mikrotik 2 192.168.2.1. Nah, di sini pingnya sudah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke mikrotik 2. Kita ketikkan sama dengan yang di mikrotik 1, yaitu IP root at dst slash strip address sama dengan 192.168.1.0. Kita buat juga slashnya 24. Selanjutnya spasi gateway sama dengan 192.168.01 atau alamat IP dari mikrotik 1. Di sini kita pingkan ke alamat IP mikrotik 1. Nah, di sini pingnya sudah berhasil juga dari mikrotik 2 ke mikrotik 1. Nah, untuk memastikan lebih lanjut apakah semua terhubung, kita akan uji ping dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan alamat ke PC 2. Nah, di sini pingnya sudah berjalan dengan benar.
Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Kita akan uji ping juga ke alamat IP PC 1. Nah, di sini pingnya juga sudah berjalan dengan benar.